Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari latihan soal berkaitan dengan ujian sekolah. Yang pertama, nilai maksimum dari fx, y ini merupakan fungsi sasaran dari 3x plus 4y yang memenuhi pertidaksamaan daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir adalah seperti ini. Persamaan garis melalui 3,0 dan 0,9 adalah 3x plus y sama dengan 9. Jika persamaan melalui A, 0 dan 0, B, ya, ini misalnya ada persamaan melalui A, 0 dan 0, B, maka persamaannya adalah BX plus AY sama dengan A kali B, seperti ini. Nah, kemudian melalui 3,0 dan 0,9 berarti akan sama dengan 3x plus y sama dengan 9. Berasal dari 9x ditambah 3y sama dengan 3 kali 9 sama dengan 27, sama dengan 3x plus y sama dengan 9 tentunya. Demikian juga jika melalui 8,0, ini 8,0 dan 0,4, berarti dia akan sama dengan 4x plus 8y sama dengan 4 kali 8. Atau kalau disederhanakan menjadi x plus 2y sama dengan 8. Kemudian kita cari perpotongannya antara 3x plus y sama dengan 9 dan x plus 2y sama dengan 8. Yang di atas 3x plus y ini disamakan y-nya, ini kalikan 2 berarti menjadi 6x plus y sama dengan 18. Dan x plus 2y sama dengan 8 dikalikan 1 menjadi x plus 2y sama dengan 8. Kalau sudah seperti ini maka dikurangkan 6x dikurangi x menjadi 5x sama dengan 10. Kita dapatkan x-nya sama dengan 2, sedangkan y-nya akan ketemunya sama dengan 3, ya, kalau dimasukkan sini. Oke. Dengan demikian titik sudutnya yang kita uji ada 3, yaitu 3,0. Ini 3,0. Kemudian yang ini adalah 2,3 dan yang ini adalah 0,4. Yang pertama kita uji titik ini 3,0. 3,0 yang ini 3,0, maka akan kita peroleh ini fungsi sasarannya. Ini adalah sebagai fungsi sasaran 3x plus 4y berarti 3 kali 3 ditambah 4 kali 0 sama dengan 9. Ini nilainya 9 yang di sini. Kemudian titik uji yang kedua adalah titik 0,4. 0,4 berarti f 0,4 sama dengan 3 kali 0 ditambah 4 kali 4 sama dengan 16. Sedangkan yang ketiga adalah 2,3. Tadi yang perpotongan antara ini 3x plus y sama 9 dengan x plus 2y sama dengan 8. Akan kita peroleh 3 kali 2 ditambah 4 kali 3. 3, 2, 6. 6 ditambah 12 sama dengan 18. Kita bandingkan antara 18, 16, dan 9. Yang paling besar adalah 18. Nah, inilah nilai maksimumnya. Nomor 2. Tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 bus dan mobil. Tiap mobil membutuhkan tempat seluas 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Biaya parkir tiap mobil Rp4.000 dan bis Rp7.000. Hasil biaya parkir maksimum jika tempat parkirnya penuh. Nah, ini kita buat tabel untuk mempermudahnya. Ada dua hal yang penting. Kita misalkan banyaknya mobilnya adalah X, banyaknya bisnya adalah Y. Luas mobil itu 6 meter persegi, luas bis adalah 24 meter persegi. Kemudian luas keseluruhnya adalah 600 meter persegi. Kemudian yang kedua adalah banyaknya. Dimisalkan banyaknya bis X, banyaknya mobil X, banyaknya bus Y. Semuanya antara mobil dan bis ada 58. Nah, kita buat seperti ini. Fungsi sasarannya adalah ini 4.000. Ya, biaya parkirnya 4.000 untuk mobil dan 7.000 untuk bis. Ini adalah fungsi sasaran. Kemudian
Kalau sudah seperti ini, maka kita buat pertidaksamaannya. Yang ini adalah 6X plus 24Y kurang dari 600. Atau kalau kita sederhanakan masing-masing dibagi 4, jadi X plus 4Y kurang dari 100. Kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah X plus Y kurang dari 58. Ya. Kita kurangkan 4Y dikurangi Y, 3Y. Kemudian 100 dikurangi 58 sama dengan 42. Jadi 3Y sama dengan 42, maka Y-nya sama dengan 14. Kemudian kita peroleh X-nya sama dengan 44. Nah, ini adalah persamaan X plus Y sama dengan 58. Kemudian ini adalah persamaan X plus 4Y sama dengan 100. Daerah yang diarsir adalah ini. Tentu saja fungsi kendalanya adalah X lebih dari 0 dan Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk titik ujinya ada 3. Kalau 0,0 tidak perlu diuji karena jelas ini sangat kecil. Atau tidak melakukan usaha apa-apa. Sama dengan 0. Titik ujinya 0,25 berarti 4000 kali 0 ditambah dengan 7000 kali 25 akan kita memperoleh uang Rp175.000. Itu kalau kita hanya menerima bis saja sebanyak 25. Kemudian titik uji yang kedua adalah 58,0. 58,0 berarti 4000 kali 58. Ini kemudian ditambah dengan 7000 kali 0. Kita akan mendapatkan uang 232.000 ketika kita hanya menerima mobil saja sebanyak 58 tanpa bis. Kemudian jika kita titik potong ini kita artinya menerima parkir 44 mobil dan 14 bis. Nah, akan kita dapatkan uang sejumlah 4000 kali 44 ditambah 7000 kali 14 sama dengan 274.000. Dari ketiga titik ini kita bandingkan, ternyata yang maksimum adalah yang 274.000, yaitu menerima parkir mobil sebanyak 44 dan bis sebanyak 14. Begitu caranya. Soal nomor 3 berkaitan dengan matrik A5A-16, kemudian matrik B32, B2, matrik C41, 24. CT adalah transpos matrik C. Jika A plus B sama dengan 2 kali C transpos, maka ditanyakan nilai A plus B. Nah, kita cari A plus B terlebih dahulu. A plus B berarti 5A min 16 ditambah 32 B2. Ini matrik A, ini matrik B. Tentu saja akan sama dengan, ingat ini 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian 2 ditambah A menjadi 2 plus A, min 1 plus B ini. Kemudian yang ini adalah 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian C-nya adalah 4124. Kita transposkan. Transpos itu baris menjadi kolom menjadi baris. 4124 menjadi 4214. 2C transpos sama dengan 2 kali 4214 sama dengan 8424. Masing-masing komponennya dikalikan dengan 2. Sebagaimana kita tahu bahwa A plus B harus sama dengan 2 kali C transpos. Berarti 8, ini yang matrik ini 8 2A min 1B plus 8 harus sama dengan 8 4 2 4. Hal yang penting yang kita cari adalah A. Berarti ini 2 plus A harus sama dengan 4 dan 1 min B sama dengan 2. Karena kita telah mempelajari kesamaan matrik.
Kalau sudah seperti ini, maka sangat sederhana. 2A plus 2 plus A sama dengan 4, berarti kita peroleh A-nya sama dengan 2, dan min 1 plus B sama dengan 2, diperoleh B sama dengan 3, sehingga A plus B sama dengan 5. Nomor 4. Diketahui matrik A 3, 2, 1, min 1, dan matrik B 1, min 2, 0, 2. Inverse matrik AB. Nah, yang ditanyakan adalah matriks inverse A kali B. Nah, A kali B, kita kalikan dulu A kali B. Nah, perkaliannya adalah ini 3 kali 1 ya, ini seperti ini, 3 kali 1 ini, kemudian 2 kali 0. Nah, dan seterusnya. Ini perkalian matrik adalah perkalian baris dengan kolom. Baris pertama kalikan kolom pertama menghasilkan baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom kedua menghasilkan baris pertama kolom kedua. Sehingga seperti ini, 3 kali 1 ditambah 2 kali 0. Kemudian ini adalah 3 kali min 2 ditambah 2. Kemudian kalau yang ini, karena ini adalah baris kedua kolom pertama, maka yang dikalikan adalah baris kedua dengan kolom pertama. 1 kali 1 min 1 kali 0. Sedangkan yang ini adalah baris kedua kolom kedua, berarti baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. 1 kali min 2 dikalikan min 1 kali min 2. Seperti ini jadinya. Ini 3 kan. Kemudian ini ada min 6 ditambah 4 sama dengan min 2. Sementara yang ini adalah 1. Ya, ini 1. Kemudian ini adalah min 2 sama dengan min 4. Oke, kemudian cari inverse-nya. Inverse itu kalau ada matrik A, B, C, D, nanti seper AD, ya. AD itu 3 kali min 4, min 12 ini, kemudian min 2 kali 1. Kemudian yang ini, matrik itu adalah ini pindah ke sana, kemudian ini lambangnya diganti. Kalau yang ini dipindah tempat, ini dengan ini bertukeran tempat. Kalau yang ini positif negatif dikalikan dengan negatifnya. Ya. Oke, dengan demikian akan kita dapatkan seperti ini. Min 1/10, min 42, min 1, 3. Soal nomor 5. Jika diketahui A2 min 3 min 2 2, kemudian B min 2 0 2 0, dan C4 min 1 1 min 1. Kemudian kita punya D itu 2A ditambah B min 2C. Ditanyakan determinan matrik D. Nah, seperti biasa kita jumlahkan terlebih dahulu tentunya. 2A berarti 2 dikalikan A, 4 min 6 min 4 4, B-nya min 2 0 2 0, kemudian min 2C berarti min 8, ini 8 min 2 2 min 4. Seperti ini. Kalau kita jumlahkan ketemunya adalah ini, ingat ada 4 min 2 min 8 akan ketemu min 6. Ini min 6, kemudian min 4 itu berasal dari min 6 ditambah dengan 2 sama dengan min 4. Yang ini min 4 ini berasal dari min 4 ditambah 2 dikurangi 2. Kemudian yang 8 ini berasal dari 4 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, berarti inilah yang dicari determinannya. Akan kita dapatkan min 6 kali 8 dikurangi min 4 kali min 4. Tentu saja akan sama dengan min 48 dikurangi 16 atau sama dengan min 64. Soal nomor 6. Dari suatu deret aritmetika diketahui suku ke-7 adalah 36 dan suku ke-11 adalah 56. Jumlah 20 suku pertama deret tersebut. Ini yang ditanyakan. Suku ke-7 36 berarti A plus 6B sama dengan 36. Kemudian suku ke-11
sama dengan 56, berarti A plus 10B sama dengan 56. Kalau sudah seperti ini, dicari B-nya, ini dikurangkan, min 4B sama dengan min 20. Sehingga kita peroleh B-nya sama dengan 5. Kalau B-nya sama dengan 5, dimasukkan sini, maka ketemu A-nya sama dengan 4. Ya, masukkan sini atau sini sama saja. Kalau ini kan 5 kali 6, 30. Nah, A ditambah 30 sama dengan 36. Tentu saja A-nya sama dengan 6. Kemudian kita punya rumus Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A plus N min 1 kali B. Sehingga kalau S20 berarti sama dengan 10 dikalikan 2 kali 6 ditambah 19 kali 5. Sama dengan 1070. Nomor 7. Suatu barisan geometri mempunyai rasio positif. Suku ketiga adalah 1, sedangkan suku kelima adalah 9. Suku ke-9 barisan tersebut adalah bla bla bla. Nah, suku ketiga itu berarti AR kuadrat. Ya, sama dengan 1. Suku kelima berarti AR pangkat 4. Ini sama dengan 9. Suku ketiga AR kuadrat berarti R kuadratnya sama dengan 1/A. Suku kelima AR pangkat 4 sama 9 berarti AR kuadrat pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam dari suku ketiga dimasukkan ke suku kelima akan ketemu. Nah, ini R kuadratnya diganti dengan 1/A sehingga A 1/A kuadrat sama dengan 9 akan sama dengan A-nya ketemu 1/9, sedangkan R-nya karena A-nya sama dengan 1/9, R-nya jelas sama dengan 3. Nah, karena rasionya yang positif. Sebenarnya kan R-nya ketemunya 2, min 3 dan 3, tapi yang karena ada perjanjian rasio positif maka yang dipakai adalah yang 3. Sehingga suku ke-9, ingat suku ke-9 itu AR pangkat 8 sehingga akan sama dengan 1/9 kali 3 pangkat 8 atau sama dengan 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu sama dengan 729. Nomor 8. Seorang anak menabung di rumah dengan teratur setiap bulan. Uang yang ditabung selalu lebih besar dari yang ditabung pada bulan sebelumnya dengan selisih tetap. Jumlah seluruh tabungan dalam 12 bulan pertama adalah Rp306.000, sedangkan dalam 18 bulan pertama adalah Rp513.000. Besar uang yang ditabung pada bulan ke-15. Kalau ada soal seperti ini, kita tahu S12-nya berarti sama dengan, ingat rumusnya Sn itu N per 2 kali 2A plus N min 1. Karena S12, ini mengapa S12? Karena di sini adalah jumlah seluruh tabungan selama 12 bulan pertama. Berarti seperti ini ya, sama dengan 308. Atau 2A masing-masing dibagi dengan 6, 2A sama dengan 2A ditambah 11B sama dengan 51.000. Sedangkan pada bulan ke-18, bulan pertama 18 bulan pertama adalah 513.000. Masing-masing kita bagi 9 sehingga menjadi 2A plus 17B sama dengan 57.000. Kalau sudah seperti ini tentu saja dikurangkan maka akan ketemu min 6B sama dengan 6.000 sehingga B-nya sama dengan 1.000. Nah, kita punya rumus 2A plus 11B sama dengan 51.000. B-nya diganti dengan 1.000 sehingga akan kita dapatkan 2A plus 11.000 sama dengan 51.000 atau akan kita dapatkan 2A sama dengan 40.000, A-nya sama dengan 20.000. Kemudian besar uang ditabung pada bulan ke-15. Ingat, ini kata kuncinya adalah besar uang. Berarti kita menggunakan U15 bukan S15. Kalau S itu jumlah keseluruhannya. Kalau ini tabungan pada atau besarnya menabung
pada bulan ke-15, berarti U15. Kita punya rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kalau U15 berarti A ditambah dengan 14 kali B. A-nya tadi ketemu 20.000 ditambah 14 kali B. B-nya adalah 1.000 sama dengan 20.000 ditambah dengan 14.000. Tentu saja akan sama dengan 34.000. Nomor 9. Nilai limit X kuadrat min X min 12 dibagi dengan X min 4. Kalau ada soal seperti ini, seperti biasa langkah pertama mengerjakan limit adalah disubstitusikan terlebih dahulu untuk X-nya sama dengan 4. Karena ini hasilnya 0 per 0 ya. Kalau hasilnya bilangan tertentu maka bilangan tertentu limitnya. Kalau hasilnya 0 per 0 maka ini harus diuraikan kalau bentuknya seperti ini. Ya, X kuadrat min X min 12. Nah, diuraikan jadi X min 4 kalikan X plus 3. Ada yang sama seperti biasa. Kalau sama ini sudah kan sama, X min 4 bagi min 4. Nah, berarti tinggal limit X plus 3. X-nya diganti dengan 4. Nah, kita substitusikan, hasilnya adalah 7. Ya, ini yang dimaksud adalah sama dengan 7. Hasilnya adalah 7, berasal dari X plus 3, X-nya diganti dengan 4. Kemudian yang nomor 10, nilai limit dari X min 4 dikurangi dengan akar X kuadrat min 4 untuk X mendekati tak hingga. Kalau ada bentuk seperti ini, maka caranya adalah dengan mengalihkan sekawannya. Nah, dikalikan dengan X min 3 plus akar X kuadrat min 4. Tentu saja yang di atas karena bentuknya seperti ini tinggal dikuadratkan. X min 3 dikuadratkan dikurangi dengan akar X kuadrat min 4 dikuadratkan. Tentu saja dibagi dengan X min 3 ditambah dengan X kuadrat ditambah dengan akar X kuadrat min 4. Nah, ini dikuadratkan jadi X kuadrat min 6X plus 9. Kemudian yang ini yang akar X kuadrat min 4 dikuadratkan maka akarnya dihilangkan. Kemudian kita sederhanakan lagi, ini habis kan ya. Tinggallah min 6X kemudian ditambah dengan 4. Tinggallah min 6X, ini ada 9 kemudian ditambah dengan 4. Nah, tinggallah 6X plus 9 min 4. Tentu saja akan sama dengan min 6X. Kemudian yang ini berarti plus 13 tentunya. Mohon maaf. Ini plus 13. Kemudian yang di bawahnya ada X. Nah, ini masing-masing dibagi dengan pangkat tertinggi itu dibagi dengan X, sehingga yang di atas itu min 6, mohon maaf. Kalau sudah seperti ini dibagi dengan pangkat tertinggi, sehingga yang di atas pangkat tertingginya adalah X, yang di atas adalah min 6 ya. Kemudian yang di bawah ini ada 1 dibagi dengan 1 kan dibagi dengan X. Kalau 3 kan dibagi dengan X, X-nya mendekati tak hingga berarti dia akan sama mendekati 0. Ini juga mendekati 0. Nah, kemudian yang ini berarti kan 1 nih. 1. Kemudian yang ini akar X itu kan kalau dikeluarkan menjadi X. Nah, ini juga 1. Nah, seperti ini. Sehingga akan sama dengan min 6 dibagi 2 sama dengan min 3. Dengan demikian selesailah sudah pembahasan kita tentang soal persiapan soal ujian sekolah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.